Rugi KFC bengkak jadi 550 miliar rupiah imbas boykot sampai tutup 47 gerai. Wow, luar biasa ya. Apakah sahamnya layak untuk kita beli atau justru harus kita hindari? Mari kita bahas bersama-sama. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing. Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas saham KFC Indonesia ya. Ini adalah KFC yang ada di Indonesia yang dimiliki oleh PT Fast Food Indonesia, teman-teman ya. Karena ada juga KFC yang di luar negeri yang kalau teman-teman mau bisa kita bahas di video berikutnya. Tapi untuk sekarang kita akan fokus terlebih dahulu di KFC yang ada di Indonesia. Nih, menurut berita dari CNBC Indonesia, berita tanggal 5 November tahun 2024, KFC itu rugi sampai 557 miliar di kuartal terbaru ya. Nih, menurut berita dari CNBC, KFC itu rugi mencapai 557 miliar dan salah satu penyebab utamanya adalah karena boykot sampai menutup 47 gerai. Coba kita cek beritanya sebentar ya. Nih, waralaba KFC rugi di periode berjalan yang dapat diatribusikan ke entitas induk sebesar 557 miliar rupiah. Rugi itu membengkak sampai 266% secara tahunan atau year on year. Wow, membengkaknya sampai 266% itu ruginya ya. Dari periode yang sama di tahun lalu sebesar 157 miliar. Jadi 157 miliar tuh di tahun sebelumnya dan sekarang sampai 557. Ini wow, kenaikan yang luar biasa. Dan nggak cuman penjualan saja nih. Semua lini pendapatan Fast atau KFC Indonesia itu turun. Yang paling banyak tentu saja dari makanan dan minuman ya. Lalu atas komisi penjualan juga turun, jadi beberapa sektornya memang turun, dan termasuk juga jasa layanan antar juga ikut turun. Nah, hal yang mungkin belum banyak orang tahu, selain memiliki franchise dari KFC, PT Fast Food Indonesia itu juga menjadi pemilik dari waralaba Taco Bell. Nah, Taco Bell ini cabangnya masih belum banyak, hanya di kota-kota besar, terutama lebih banyaknya di Jakarta sih. Kalau saya pernah ke daerah Jakarta Utara, di daerah Kelapa Gading, saya pernah coba makan di situ dan rasanya lumayan enak menurut saya. Punya potensi sebenarnya, tapi mungkin perlu waktu beberapa tahun untuk sampai dikenal di Indonesia ya. Tapi untuk sekarang, franchise utamanya yaitu KFC sedang rugi karena pengaruh boykot. Jadi meskipun beberapa media itu memberitakan bahwa boykot itu efeknya tidak terlalu besar bagi KFC, ya tapi laporan keuangannya berkata lain nih teman-teman. Sampai rugi sampai 557 miliar seperti ini. Nah, kita cek lebih lanjut di websitenya ya. Ini adalah website resminya yaitu kfcq.com. Dan memang ini bukan hanya website KFC ya, tapi kalau lihat di sini itu juga bagian dari PT Fast Food Indonesia. Jadi ini website utamanya masih ini teman-teman. Dan jika kalian ingin meneliti lebih lanjut, ada di bagian corporate sini. Di situ kita bisa cek annual report kalau ingin melihat annual reportnya ya. Tapi ini akan makan waktu lama, jadi kita skip saja di bagian ini. Tapi ada jika kalian ingin melihat itu semua teman-teman. Nah, selain annual report juga ada nih bagian bawah jika kalian lagi nyari kerjaan, ternyata ada juga bagian karir di sini. Yang kalau kita klik akan langsung muncul ke bagian lowongan. Siapa tahu ada, silakan kalian jika membutuhkan lowongan ya. Nah, sekilas dulu untuk harga sahamnya sekarang diperdagangkan di harga sekitar Rp342 ya per lembar saham. Dengan price to earning-nya tuh minus 2. Kalau di Google Finance, price to earning-nya tidak ditulis, alhasil minus juga. Kalau di Stockbit, itu price to earning TTM-nya itu 1,6, annualized-nya 1,8. Tapi kalau di IDN Financial langsung dibuletin saja, jadi minus 2 nih teman-teman. Untuk investor asing yang berinvestasi di PT Fast Food Indonesia ini,
Dalam beberapa hari terakhir kebanyakan dia sell ya. Ini hanya di tanggal 23 Oktober saja yang net sahamnya itu beli, tapi selain itu adalah sell. Ini di tanggal 29 Oktober net sell-nya mencapai 5.100, itu banyak ya. Dan di November tanggal 5 ini juga mencapai 224.900 nih volume sahamnya yang net sell-nya nih. Bagaimana dengan periode bulanan? Secara bulanan untuk investor asing juga selalu net sell. Biasanya kalau investor asing udah net sell seperti ini teman-teman, ini pertanda yang kurang baik ya. Jadi selain kita melihat fundamentalnya, kita juga lihat tren dari investor asing nih teman-teman. Karena biasanya investor asing itu adalah investor institusi dan modal mereka gede. Oleh sebab itu kita juga harus melihat tren dari investasi mereka. Kalau mereka baik, kemungkinan besar harga sahamnya juga akan naik. Tapi kalau mereka trennya sell seperti ini, lebih baik kita wait and see dulu, dan kalau bisa jangan masuk terlebih dulu nih. Apalagi nih dari bulan Januari net buy-nya itu 4.500, tapi setelah itu sell semua nih. Bulan Oktober itu sampai 471.900 volume sahamnya. Jadi ini pertanda yang kurang bagus ya bagi saham KFC atau PT Fast Food Indonesia. Lanjut ke bawah nih. Saya kasih info, PT Fast Food Indonesia itu mengoperasikan gerai KFC dan didirikan sejak tahun 1978. Udah lama ya. Nah, sedangkan IPO-nya itu ternyata udah lama nih teman-teman. IPO saham KFC ini atau PT Fast ya. Kita nyebutnya Fast ya. IPO Fast itu sudah dari 11 Mei tahun 1993. Jadi udah beberapa puluh tahun ya, 20 tahunan lebih. Cukup lama sahamnya ternyata. Dengan dividennya ternyata sudah tidak rutin, yaitu dividen terakhir menurut situs ITN Financial itu dibagikan di tahun 2018. Untuk perusahaan yang IPO-nya udah dari tahun 93 tapi membagi dividennya saja belum rutin, ini juga menurut saya itu pertanda yang kurang bagus nih teman-teman. Seharusnya udah settle ya, apalagi di Indonesia itu sektor retail kan udah cukup mapan seharusnya, dan menurut saya harusnya untuk KFC ini sudah bisa mampu membagi dividen secara rutin, tapi ternyata belum ya. Lanjut ke bawah, untuk manajemennya itu presiden komisarisnya adalah Antoni Salim ya, salah satu orang yang sangat berpengaruh di dunia bisnis di Indonesia nih teman-teman. Lanjut ke bagian bawah, untuk pemegang sahamnya, nah ternyata sebanyak 39% itu dimiliki oleh PT Gelail. Ini perusahaan private ya, jadi belum publik. Kita skip saja. Jadi perusahaan ini dimiliki oleh sekelompok orang tertentu. Dan pemilik terbesar kedua adalah PT Indoretail Makmur Internasional sebesar 35,84%. Nah kita cek nih, PT Indoretail Makmur Internasional itu ternyata adalah perusahaan yang sama yang memiliki franchise Indomaret, Sari Roti, dan juga Fiber Star ya. Jadi parent company dari PT Fast Food Indonesia itu juga masih memiliki beberapa usaha lain ya, seperti Indomaret dan juga KFC. Wow, ini gede sekali sih franchise yang dimiliki oleh PT Indoretail ini teman-teman. Oke, jadi yang bisa kita pelajari dari pemegang saham ini apa? Ternyata ini 39 tambah 35 itu 70% lebih, hampir 80% itu adalah perusahaan Indonesia asli ya. Jadi kepemilikan saham luar negerinya masih sedikit, dan itu wajar sih kalau bagi orang luar negeri, daripada membeli saham KFC Indonesia, kenapa tidak KFC internasional saja sekalian yang jaringannya sudah sampai seluruh dunia ya. Mungkin akan saya bahas di video selanjutnya. Jika kalian ingin untuk saya membahas KFC internasional, silahkan tulis di kolom komentar. Dan juga jika kalian belum tahu cara membelinya, sekarang udah gampang sih ya. Tapi jika saja kalian belum tahu, tuliskan juga di kolom komentar, akan saya kasih tahu cara belinya teman-teman. Oke, sekarang kita fokus dulu ke KFC Indonesia dan kita scroll ke bawah lagi untuk mempelajari lebih lanjut. Data keuangan per kuartalnya ya, itu dari kuartal kedua, data terlama yang ada di... Sebenarnya ada sih lanjutannya seperti ini data selanjutnya, tapi kita cek saja dari kuartal kedua tahun 2023. Itu hampir selalu rugi nih. Keuntungan terakhirnya tuh di kuartal kedua tahun 2023 sebesar 16 triliun ya teman-teman. Sedangkan setelah itu selalu merugi seperti ini teman-teman. Jadi udah
bahaya nih, udah sampai 1 tahun lebih selalu membukukan kerugian bersih. Nah, next kita cek di Google Finance nih, histori sahamnya teman-teman. Kalau di sini kan selalu merugi nih laporan keuangannya, tapi kita cek harga sahamnya dalam 1 bulan terakhir tuh kayak wow, ini luar biasa. Nih dalam 1 bulan terakhir sebenarnya flat saja, tapi ini dalam 5 hari terakhir ternyata mulai turun cukup landai ke bawah, dan nih di tanggal 5 November itu turun dalam sampai 17% nih dalam 1 hari saja. Ini kemarin berarti ya. Dalam 1 bulan terakhir tuh udah turun sampai 20%, 6 bulan terakhir turun sampai 55%, dan dalam 1 tahun terakhir KFC sudah turun sampai 54%. Dalam 5 tahun ternyata juga turun sampai 75%. Wow, ini sih agak mengkhawatirkan sih kalau 5 tahun saja masih turun ya harga sahamnya teman-teman. Kita lihat secara Max ya. Max itu juga ternyata luar biasa nih. Saham KFC itu sudah turun sangat lama nih. Titik tertingginya itu di tahun 2012 di harga 1.626, dan setelah itu saham KFC terus turun sampai minus 78%. Wah, luar biasa ya. Untuk perusahaan-perusahaan seperti ini harap hati-hati ya, jangan terlalu di hold, karena ini tidak berlaku untuk jangka panjang nih teman-teman. Selama KFC ini belum memperbaiki penjualannya dan juga labanya, untuk saya pribadi saya akan stay away dari saham ini ya. Kecuali nanti kalau tiba-tiba nih KFC membukukan laba bersih dan juga PE-nya juga mulai positif, mungkin saya akan kembali mereview saham ini untuk melihat apakah sudah layak untuk masuk. Tapi kalau untuk sekarang jelas ya, kalau untuk saya sendiri masih stay away dari saham. Dalam 1 tahun terakhir ini saja teman-teman, dari titik tertingginya itu sudah turun sampai 61% teman-teman. Next kita cek di Stockbit. Untuk financial terlebih dahulu nih, total pendapatannya juga ternyata tidak bagus-bagus amat karena turun ya pendapatannya. Tahun 2023 itu 1.300, dan di kuartal ke-3 tahun 2024 itu hanya 1.100 miliar. Jadi secara pendapatan saja sudah turun ya, dari 1.300 menjadi 1.100 teman-teman. Sedangkan beban pokoknya itu juga masih rugi seperti ini. Dan labanya yang paling penting, laba usahanya itu minus. Dari kuartal ke-3 tahun 2023 itu labanya juga minusnya nambah ya, dari 171 ke 178 nih laba usahanya. Dengan laba bersihnya itu minus 209 miliar rupiah. Ini jelas perusahaan yang harus kita hati-hati ya, karena kita lihat nih, laba bersih terakhir itu di kuartal kedua tahun 2023 ya, sebesar 16 miliar, dan setelah itu minus. Jadi ini adalah perusahaan yang harus kita hati-hati untuk masuk, karena ketika perusahaan itu udah minus terlalu lama, itu sangat mungkin untuk mendekati pilot kalau tidak ada suntikan modal dari investor-investor besar. Lanjut kita cek key analisisnya menurut situs Stockbit nih. PE-nya udah saya lihat tadi ya, PE TTM-nya. Saya lebih suka PE TTM daripada PE Analyze, karena TTM itu adalah PE dari 12 bulan terakhir yang ternyata minus 1,65. Wow. Jadi ini minus yang lumayan banyak teman-teman. Sedangkan dividen udah tidak ada ya di sini. Nggak usah kita cek karena historinya kosong. Di sini yield-nya juga kosong. Sedangkan solvensinya teman-teman, debt to equity ratio-nya itu mencapai 4,1. Itu artinya hutangnya lebih banyak daripada modalnya teman-teman. Return on asset minus 21, return on equity minus 312%. Ini minusnya luar biasa, ini ruginya sangat-sangat banyak. Sedangkan income statement-nya dalam 12 bulan terakhir itu pendapatan bersihnya itu rugi 820 miliar rupiah. Ini sedangkan cash-nya itu hanya 88 miliar teman-teman. Kalaupun kita sudah berinvestasi di saham Fast ini selama 10 tahun terakhir, itu masih
minus 67%. Dan kalau udah kayak gini, belum ada jaminan kalau 10 tahun ke depan akan positif ya returnnya, kecuali kalau nanti ada perbaikan di laporan keuangannya teman-teman. Tapi untuk sekarang, kalau saya pribadi, saya akan masih stay away dari saham ini sambil terus memantau dari kejauhan teman-teman. Oke. Terakhir kita cek dari prediksi analis ya dari situs investing.com, dan prediksinya juga sama seperti yang sudah kita bahas dari tadi ya. Analisis teknikalnya itu sangat jual. Jadi secara teknikal juga ternyata saham fast food Indonesia ini tidak direkomendasikan untuk dibeli teman-teman, karena teknikalnya juga sangat jual teman-teman. Oke, jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sudah masuk di saham fast food Indonesia atau masih melihat-lihat? Apakah menurut kalian saham fast food Indonesia ini cukup bagus untuk diinvestasi jangka panjang atau tidak? Tuliskan di kolom komentar ya. Jika kalian memiliki request saham apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam investasi.